Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa di akhirat khususnya mendapatkan syafaatul utma dan diakui sebagai umatnya sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita sudah pada sampai bahasan tentang koperasi syariah. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Pada umumnya, koperasi termasuk koperasi syariah dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Pembagian keuntungan dalam koperasi dihitung berdasarkan peran serta dan andil dari masing-masing anggota yang disebut dengan sisa hasil usaha atau disingkat SHU. Jadi SHU adalah sisa hasil usaha. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia, yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Berdirinya BMT ini kemudian memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di sektor informal. Dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada 1. Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan
yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16 per MUKM garis miring 9 garis miring 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Adapun jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah 1. Penghimpunan dana. Adapun secara umum, sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. 2. Yaitu simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati dan penyetorannya dilakukan secara periodik dan terus-menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah dinyatakan berakhir. Yang selanjutnya yaitu simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Besaran dari simpanan sukarela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal, sesuai dengan kerelaan dan inisiatif dari anggota tersebut. Bentuk dari simpanan sukarela ini terdiri dari 2 macam skema, yaitu skema dana titipan atau wadiah, dan dapat diambil setiap saat jika anggota membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu skema dana investasi yang sengaja ditujukan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil. Termasuk penghimpunan dana adalah yang dilakukan oleh koperasi syariah adalah investasi dari pihak lain, merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk pengembangan usaha, karena jika hanya mengandalkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi saja, jumlahnya masih terbatas untuk memperluas jangkauan usaha dari koperasi syariah. Kegiatan dan usaha koperasi syariah selanjutnya adalah penyaluran dana. Berdasarkan pada sifat dan tujuan dari koperasi syariah, maka dana yang dihimpun dari anggota haruslah disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya atau yang ketiga dari kegiatan dan usaha koperasi syariah adalah investasi atau kerjasama. Dalam hal melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah melakukannya dengan skema mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, di antara kegiatan dan usaha koperasi syariah adalah jual beli. Kemudian, selanjutnya atau nomor 5 adalah pelayanan jasa. Selain kegiatan menghimpun dana, penyaluran dana, investasi, dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa antara lain A. Sewa menyewa atau ijaroh, yaitu pemindahan hak guna atau hak pakai suatu barang dengan membayar sejumlah uang sewa dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut. Contoh persewaan tenda, persewaan wedding property, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penitipan atau wadiah. Dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan loker penitipan barang, penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Kegiatan dan usaha koperasi syariah selanjutnya adalah pengalihan hutang atau hawalah.
Ya, hawalah yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain yang kewajibannya diambil alih oleh koperasi syariah, dan anggota tersebut berkewajiban untuk membayarkan kewajibannya kepada koperasi. Selanjutnya adalah rohen atau pegadaian syariah, yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari koperasi syariah, yang mana koperasi syariah tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap aset yang dijadikan jaminan. Yang kedelapan adalah pendelegasian mandat atau wakalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu, di mana koperasi syariat bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota untuk menyelesaikan urusan tersebut, dan anggota berkewajiban membayar jasa atas wakalah tersebut. 9 adalah penjamin atau kafalah, merupakan kegiatan penjaminan yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. 10 adalah pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tanpa harus membayar tambahan bunga. Umumnya, dana pinjaman tersebut diambilkan dari simpanan pokok anggota. Hikmah dan manfaat koperasi syariah. Adapun manfaat dari koperasi syariah yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah: 1. Mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pengurus dan anggota koperasi syariah, agar lebih profesional, amanah, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. Ketiga, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. 4. Menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga permanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. Kelima, memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi. Keenam, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Ketujuh, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, mikro, dan menengah dari para anggota koperasi. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.